Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Tisyatun, Prodi D3 Kebidanan yang kemarin PKK MD di Desa Bejiruyong ya. Dan saya mengambil keluarga Bapak Ibu sebagai keluarga binaan. Dari hasil evaluasi, saya mendapat beberapa masalah pada keluarga Ibu, yaitu yang pertama, Ibu hamil dengan morning sickness ya Bu, atau mual muntah di pagi hari secara berlebih, dan Bapak itu merokok ya Pak? Ya. Baik, sebelumnya saya akan memberikan pendidikan kesehatan terlebih dahulu kepada Ibu. Morning sickness atau pregnancy sickness merupakan perasaan mual yang disertai atau tanpa disertai muntah selama kehamilan. Ini terjadi pada saat lambung kosong. Jika terasa mual dan muntah menetap atau semakin memburuk, maka kondisi tersebut disebut hiperemesis gravidarum. Itu yang sudah berbahaya ya Bu, yang secara berlebihan. Berikut ini adalah beberapa penyebab morning sickness. Yang pertama, hormon progesteron. Peningkatan hormon progesteron dalam mengganggu sistem pencernaan ibu hamil. Sebab hormon ini memperlambat metabolisme termasuk sistem pencernaan ibu. Yang kedua itu hormon kehamilan atau HCG, menyebabkan mual muntah di pagi hari. Pelepasan hormon ke aliran darah dapat memicu rasa mual, jadi timbul rasa mual di pagi hari. Makan makanan yang berminyak dan pedas dapat juga menyebabkan morning sickness pada ibu hamil. Terus ada peningkatan sensitivitas bau atau rasa. Mungkin ibu makan yang berbau menyengat, juga rasa misal amis juga bisa mual muntah ya Bu. Tanda gejala. Adapun tanda gejala morning sickness diantaranya yang pertama rasa mual. Mual setiap makan atau bangun tidur, hilang selera makan, makannya itu jadi berkurang. Muntah yang dirasakan ibu setiap pagi ya. Dan efek psikologis cemas dan depresi itu juga bisa. Kemudian tanda bahayanya, morning sickness adalah hal yang wajar apabila pada kehamilan 4-12 minggu. Pada keadaan normal, morning sickness akan berangsur-angsur membaik pada usia 16 minggu. Apabila berlanjut dan timbul gejala-gejala berikut, maka merupakan tanda bahaya kehamilan. Adapun yang perlu diwaspadai Ibu, yaitu mual muntah yang terjadi terus-menerus. Satu hari itu bisa lebih dari 3 kali, bahkan lebih. Kemudian rasanya itu lemas, tidak bisa makan makanan apapun. Dikasih makan kok keluar terus. Terusan lemas, kulit keriput, tidak nafsu makan, BB semakin menurun. Kan pada awal-awal itu menurun itu normal ya Bu, tapi kalau menurun drastis itu juga tanda bahaya. Mata cekung, kencing berkurang dan berwarna kuning, lebih kuning. Apabila terjadi hal demikian, maka ibu segera ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit ibu. Adapun cara mengatasi morning sickness, yang pertama, di pagi hari perbanyak waktu istirahat di tempat tidur. Jadi setelah bangun tidur jangan langsung berdiri ya Bu, bisa rebahan terlebih dahulu. Kemudian makan sedikit tapi sering. Maksudnya setiap makan itu sedikit-sedikit, yang penting masuk dulu. Jadi lebih sering daripada makan banyak tapi langsung keluar. Kemudian makan makanan yang tinggi protein atau karbohidrat, seperti ikan kalau bisa itu kan bagus. Kemudian karbohidrat kalau nggak bisa nasi ya bisa roti, nggak apa-apa. Minum sedikit setiap 2-3 jam walaupun tidak haus. Jadi untuk mengurangi mual muntah, jika mual muntah terus tetapi tidak minum, nanti malah jadi dehidrasi, itu juga bahaya. Yang penting itu minum sering tapi sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kemudian minum jus buah, teh herbal, makanan atau minuman yang terbuat dari jahe, air jeruk, jus itu bagus, nggak apa-apa. Duduk beberapa saat setelah makan. Setelah makan itu jangan langsung berdiri ya Bu, biar ibaratnya mengendap dulu. Kemudian bergerak secara perlahan, menghindari gerakan cepat.
Hindari pemicu mual, bisa bau badan, kemudian aroma makanan menyengat, bau kosmetik menyengat, terus ada toilet, sampah juga hindari. Jangan melakukan sikat gigi setelah makan, itu juga pemicu mual muntah. Malam hari sebelum tidur, makan snack, yogurt, roti, susu, sereal atau sandwich. Hindari makanan berminyak, terlalu pedas, beraroma menyengat yang dapat menyebabkan mual. Tidak tidur malam, jika bangun tengah malam maka minum atau makan roti kering juga nggak apa-apa. Baik, ini udah selesai yang saya jelaskan berdasarkan yang Ibu alami. Ada yang perlu ditanyakan? Paling kalau setiap hari nggak keisi nasi, itu sarapannya pakai roti kayak roti tawar apa roti mari, itu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Ibu, Soalnya itu mual. nggak apa-apa Ibu, itu kan karbohidrat nggih. Karbohidrat, nasi juga karbohidrat. Tetapi kalau memicu mual terus bisa diganti menggunakan roti, nggak apa-apa. Yang penting perutnya jangan sampai kosong nggih. Kemudian untuk bapaknya memberikan Menkes pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok bagi kesehatan nih Pak. Ya. Yang pertama, rokok itu sendiri adalah suatu zat adiktif yang apabila digunakan menyebabkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat. Adapun kandungan rokok itu ada tar. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket, menempel pada paru-paru. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Sedangkan karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mengikat oksigen. Apa saja sih dari efek rokok tersebut? Yang pertama, 14 kali menderita kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan. 4 kali menderita kanker esofagus. Yang kedua, 2 kali menderita kanker kandung kemih, 2 kali serangan jantung, dan yang terakhir, merokok meningkatkan resiko kefatalan bagi penderita pneumonia dan gagal jantung serta tekanan darah tinggi, sehingga dapat memicu tekanan darah tinggi pada Bapak nggih. Tubuh seorang perokok itu bisa dilihat dari kepala sampai ujung kaki, itu ada ciri-cirinya nih Pak. Di sini sudah ada gambarnya. Dan di sini ada perbandingan gambar paru-paru antara seorang perokok dan tidak perokok. Yang perokok itu paru-parunya hitam, menyeramkan, tidak sehat, dan yang tidak perokok itu bersih, bening, itu yang sehat ya. Sehingga bisa Bapak berhenti merokok. Kemudian tanda bahaya bagi ibu hamil, kan istrinya lagi hamil ya. Asap rokok itu bisa tersebar bertahan 2-3 jam di udara, dinding, perabotan rumah. Dampaknya yang pertama, pemicu terjadinya keguguran, sehingga bisa memicu terjadinya keguguran karena perkembangan janin terganggu. Bisa menyebabkan gangguan mencerna, gangguan pada bayi, genetik atau kelainan cacat bawaan. Terus BBLR itu berat badan bayi rendah, lahir rendah. Jadi sebelum bayi perkembangannya kurang, itu bisa lahir rendah ya Pak. Itu juga terpicu karena asap rokok. Kemudian prematur atau bayi kurang bulan. Jika bayinya prematur, itu ada beberapa hal yang bisa terjadi pada bayinya. Yang pertama, gangguan organ pencernaan, pernafasan, dan paparan asap rokok memicu terjadinya gangguan kesehatan paru, seperti anaknya besok kalau lahir bisa terjadi asma di kemudian hari. Jadi begitu ya Pak. Begitu banyak efek dari rokok itu sendiri, baik bagi tubuh Bapak ataupun kepada istrinya dan lingkungan. Kalau bisa Bapak itu berhenti merokok, tapi kalau nggak bisa ya pelan-pelan ya Pak. Ya insya Allah saya mau berhenti. Dan mengerokoknya itu di luar, jangan di samping ibu.
Dan begitu juga dengan ibu, apabila bapak merokok kok di samping ibu mengingatkan, Pak, kalau bisa merokoknya di luar saja, terus nanti juga ganti baju, gitu ya. Baik Pak, ini sudah selesai. Ada yang perlu ditanyakan? Bagaimana kalau belum bisa berhenti merokok? Oh, jadi Bapak dalam hati ada keinginan pengen berhenti merokok, ya? Tetapi belum bisa. Jadi ya pelan-pelan, nggak apa-apa Pak. Yang pertama, Bapak bisa merokok di luar rumah, terusan di yang jauh dari ibunya, dan setiap kali merokok itu setelahnya mengganti baju dan mandi sebelum ketemu ibunya. Baik, apakah Terima sudah? kasih. Ya, sudah jelas. Ini sudah selesai ya. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, Amin. dan terima kasih